Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tibalah saatnya menduduki acara yang terakhir, yaitu Mau'idatul Hasanah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Ba'agil dan ditutup dengan doa. Sebelum acara ini kami tutup, kami selaku pengantar acara pada kesempatan malam hari ini, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para jamaah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan Ba'agil, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat wal afiat, nikmat bisa hadir di acara yang membanggakan bagi kita semua, yang dimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena anak-anak yang juara dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, yang salehah, anak-anak yang nantinya bisa menolong kita, anak-anak kita nanti yang bisa mendapatkan kita daripada syafaatnya Allah Subhanahu Nabi Muhammad SAW karena anak-anak yang salehah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat salam kepada Rasulullah yang karena beliau telah menjadi sebaik-baiknya umat, yang karena beliau telah menjadi umat yang mulia, yang karena beliau kita insyaallah berharap betul akan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita ini kalau sudah yang seperti ini, maka ini satu kebanggaan buat kita semua. Jadi anak yang membanggakan itu bukan anak yang kaya, bukan anak yang bisa bangun gedung, bukan anak yang bisa bangun jalan, bukan, tapi anak yang seperti ini. Karena apa? Setiap anak kita baca Al-Quran itu orang tuanya dapat pahala. Setiap anak kita sholat sunnah, orang tuanya dapat pahala. Gak usah pakai doa, gak usah. Langsung aja baca aja udah dapat pahala, apalagi kalau didoakan. Nah, siapa yang bisa seperti itu? Adalah anak-anak yang seperti ini. Nabi SAW pernah mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal itu kayak orang yang tenggelam, yang dimana tangannya ke atas untuk minta bantuan agar ditolong. Maka siapa yang bisa nolong? Yaitu anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah tadi. Maka anak-anak yang juara di TPQ ataupun yang tidak juara, masuk saja di TPQ. Bisa ngaji, bisa sholawat, bisa tahlil, bisa maulid. Itu nanti orang tuanya itu menjadi kesenangan yang lebih-lebih daripada dunia dan seisinya. Maka oleh karena itu tadi disampaikan oleh Ustadz Hasan, jangan berhenti di sini. Kadang pendidikan itu, anak-anak itu kalau di TPQ-nya Masya Allah. Tapi kalau udah SMP, sudah SMA, lupa semua. Ngajinya nggak ngaji, doa masuk kamar mandi lupa, doa masuk keluar dari kamar mandi lupa semua. Karena apa? Karena tadi ngajinya cuma SD, SMP saja. Padahal jangan sampai yang ilmu yang didapatkan TPQ ketika sudah SMA dilepas. Maka oleh itu jangan sampai. Ya, ini kayak begini nih dibawa sampai kapan? Sampai matinya anak tersebut. Kalau udah begitu, maka orang tuanya yang nyekolahkan, apalagi ngajarkan dikit-dikit, itu akan dapat pahalanya. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu min thalath. Kalau sudah orang mati, amal ibadahnya putus kecuali 3. Yang satu adalah ilmu yang bermanfaat, itu adalah guru-guru TPQ semua. Orang tuanya kalau ngajarin anaknya. Makanya kalau walaupun cuma ngajarin di rumah, cuma mulang abata, itu pahalanya besar. Bayangin berapa alif di Quran, berapa ba di Quran, berapa ta di Quran, cuma ngajarkan alif, ba, ta. Kemudian yang kedua adalah amal jariah, yang dimana makanya kalau udah ada TPQ ya, masjid itu walaupun nggak ada lampunya tetap masjid, orang bakal masuk. Tapi nek TPQ nggak ada lampunya, siapa yang mau masuk? Maka utamakan TPQ, sejahterakan gurunya, anak-anaknya didukung. Ya kadang orang ini males nyekolah sama TPQ, nggak perhatian karena tadi nggak tahu kadar besarnya TPQ tadi. Tadi bayangin alif ba ta,
Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang baca Al-Quran, maka setiap hurufnya itu 10 kebaikan. Bayangin kalau alif lam mim itu A 10, lam 10, mim 10. Kalau baca Fatihah suratnya 156 huruf. Dikali 10 sudah 1000, sudah 1560 pahala dia dapatkan. Apalagi Yasin tadi yang hafal Yasin, Masya Allah. Maka oleh karena itu adalah faedah yang pertama. Jadi faedah yang pertama apa? Adalah ini jadi ladang pahala buat orang tuanya. Yang kedua adalah ini sebagai wasilah untuk dapat rezeki yang halal yang berkah. Ya, halal yang berkah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah akan menjamin rezekinya para pencari ilmu. Semuanya orang dapat rezeki. Tapi kalau sudah anaknya mencari ilmu, maka dia akan dapat pahala lebih, dapat rezeki lebih untuk anaknya. Maka jangan pernah bingung. Justru kalau sekolahan belum ada nasnya. Tapi kalau sudah ilmu agama, Allah yang jamin rezekinya para pencari ilmu. Dan anaknya nggak usah diwiritin, dijaga sama malaikat. Karena dikatakan dalam satu riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh malaikatnya menaungi para pencari ilmu. Jadi tidak usah pakai wirid ya. Kadang orang wirid 1000 kali datengin malaikat, nggak perlu. Hadir ke TPQ ditemenin sama malaikat, dijaga oleh malaikat. Nggak hanya itu, hewan-hewan di laut mintakan ampun untuk itu. Makanya kalau kepingin jadi anaknya jadi anak yang soleh, anak yang soleha, masukkan ke TPQ. Jauh lebih penting, jauh lebih perhatian daripada sekolah umum. Sekolah umum kadang yang S3 ya rezekinya begitu aja. Tapi kalau TPQ dia ngaji dapat pahala, dia sumpek istighfar. Coba orang-orang yang nggak ngerti agama, sumpek denger lagu, musik, sumpek jalan-jalan. Tapi kalau udah orang yang soleh, anak-anak TPQ yang dimana dia ngaji ngerti ilmu agama, maka ketika dia sumpek dia baca sholawat, ketika sumpek dia baca istighfar. Ketika sumpek dia baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pahalanya banyak. Jadi faedah yang kedua adalah orang yang anaknya dipondokkan, orang yang anaknya masuk TPQ, maka orang tuanya dapat rezeki lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga orang-orang yang belajar seperti ini nantinya adalah anak-anak kita ini yang nuntun abahnya masuk surganya Allah. Karena nanti kalau ada anaknya masuk surga dan anaknya menjadi orang yang soleh, yang solehah, itu akan ngomong, ya Allah, orang tuaku mana? Orang tuaku jangan masuk surga juga. Karena aku nggak bisa begini kalau nggak karena orang tua. Aku nggak bisa pinter ngaji kalau nggak orang tuaku nyuruh aku ke TPQ. Maka faedah yang kedua, ketika anak kita menjadi anak yang soleh, yang soleha, maka anak tersebut anak yang nantinya nuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita mungkin nggak bisa merasakan sekarang. Nanti begitu kita sudah mulai tua, anak-anak TPQ itu anak-anak yang berbakti sama orang tuanya. Bayangin, kalau ada orang yang sudah dari kecil sampai besar cuma matematika tok diurus, IPA sama IPS, wis ngaji nggak mau. Akhirnya apa? Orang tuanya tua, masukin panti asuhan sama dia, nggak repot. Kalau saya hitung lewat matematika saya, ibu saya nyusahin, masukin panti asuhan. Dihitung ibunya sama dia. Tapi kalau anak TPQ, enggak. Diajarin sama ustadznya, oh jangan nak, ridhonya Allah di ridhonya orang tua. Maka berbaktilah sama orang tua. Oh jadi ngerti anaknya. Makanya oleh karena itu saya sekali lagi, anak yang membanggakan itu bukan anak yang kaya, bukan anak yang sarjana S3 luar negeri, enggak. Anak yang di TPQ nih kebanggaan kita. Ini adalah anak yang bawa rezeki, anak yang nuntun kita ke surga. Kemudian ilmu yang bermanfaat itu bisa ditularkan daripada anak-anaknya. Bayangin kalau anak kita tadi yang hafal Yasin, yang ngajinya enak, tiba-tiba jadi yai. Tiba-tiba jadi yai besarnya. Ketika anak tersebut meninggal, kita dibawa namanya. Al-Fatihah ila ruh Kyai Fulan bin, abahnya siapa disebut, wa usulihi wa furu'ihi. Enggak ditahlilin, ikut tahlil gara-gara anak.
Itulah manfaatnya anak-anak yang baik. Maka oleh karena itu ya, jadi jangan TPQ ini cuma diantar berangkatnya, dijemput pulangnya. Enggak. Di rumah diajarin, ayo nak belajar apa jadi di sekolah, belajar apa di TPQ, ya apa apalnya, ya apa doanya, amalkan. Dan sebagai orang tua harus ikut. Anaknya misalnya, oh pak saya ngapalin doa masuk kamar mandi, ya apa sih nak? Oh begini pak, oh diikutin sama orang tuanya. Karena orang tua itu contohnya anak, apalagi ibu. Ibu itu dikatakan oleh ulama madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah yang pertama. Jadi kalau kepengen baik, anaknya jangan diajarin nonton Korea, jangan diajarin nonton sinetron, jangan diajarin nonton YouTube. Tapi apa? Diajarin ngaji. Kalaupun YouTube, setelkan YouTube yang ngaji banyak. Ya, YouTube yang cerita Nabi banyak. YouTube yang cerita-cerita tentang para aulia banyak. Ajarkan yang seperti itu. Ya, maka oleh karena itu kesimpulannya anak kita yang di TPQ ini adalah aset yang berharga. Kemudian yang terakhir para pendidiknya, para ustadznya jangan nyerah. Mungkin TPQ ini nggak ada duitnya sama sekali ya. Apa bayarannya berapa? Mendingan orang kerja. Ya, maka oleh karena itu berjuang, karena antum yang berjuang di sini adalah benar-benar pahlawan yang benar-benar tanpa tanda jasa, nggak ada sama sekali jasanya. Maka oleh karena itu alhamdulillah kita di negeri Indonesia ini TPQ-nya ya Allah orangnya ikhlas-ikhlas. Kalaupun bayarannya nggak sesuai dengan apa yang dikasih. Maka oleh karena itu manfaatkan TPQ yang ini, yang ada, yang belum anaknya masuk ke TPQ, ayo masukkan ke TPQ. Yang anaknya masih malas-malasan di TPQ, ayo didorong supaya lebih giat di TPQ. Ini ajang seperti ini untuk apa? Nyemangatin yang belum berhasil. Nyemangatin yang belum semangat. Tetapi bukan berarti menjadi patokan bahwa anak kita gagal. Enggak. Oh anakku kok enggak juara? Jangan sedih orang tuanya. Wah kok anakku ini percuma ke TPQ enggak juara-juara, 2 tahun selenggara enggak juara-juara. 5 tahun ada acara imtihan enggak juara-juara. Enggak apa-apa. Karena anaknya ibu datang di sini, anaknya bapak datang di sini, udah pahalanya begitu besarnya buat kita semua. Dididik anaknya. Dan kayak gini nih enggak menunjukkan akhir, enggak. Ini awal. Akhirnya nanti ketika ketemu Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mari kita menjadi orang-orang yang saling membantu akan kebaikan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang soleha, orang tuanya dikasih rezeki yang halal, yang berkah, diangkat semua daripada segala penyakit insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sakal afwa wal afiyah wal mu'afah daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al auladana auladas salihin al-barin alladhi yuhibbun nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yasluk maslakan nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.